warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf tidak bisa dijelaskan lewat teks karena sehubungan dengan keterbatasan waktu juga, sehingga untuk penyampaian informasi tentang banyaknya pertanyaan mengenai pengkelasan, akhirnya dibuatlah video ini ya. Yang pertama, kami sudah rapat ya, seperti yang di video intro video ini dibuat. Itu hari kemarin, hari Kamis jam 10 sampai jam 4 sore di Soreang ya. Yang pertama hasilnya, kawan-kawan, bahwa ada perubahan struktur di staf asatid ya. Yang kedua, untuk keputusan pengkelasan ini ditentukan atau diputuskan berdasarkan domain Wakamad. Nah, saya jelaskan dulu tentang domain Wakamad. Jadi di MTS 3 ada 4 Wakamad ya, wakil kepala madrasah. Yang pertama ada bagian akademik oleh Ustadz Mufti. Yang kedua ada bagian kesiswaan atau kesantrian oleh saya pribadi. Kemudian bagian Wakamad, bagian sarana prasarana itu oleh Ustadz Usep. Kemudian yang terakhir ada Wakamad Humas, ini oleh Ustadz Adi. Nah, karena otoritas pengkelasan diberikan kepada domainnya akademik, maka ide-ide besar atau keputusan-keputusan besarnya ada di kewenangan akademik. Kemarin saat di rapat dibahas bahwa kebijakan bidang akademik itu memisah antara santri laki-laki dengan santri perempuan. Kenapa dipisah? Karena ada temuan atau ada riset yang telah dilakukan sebelumnya, juga informasi dari tim bimbingan konseling, bahwa catatan tahun kemarin, selama setahun kemarin, itu ternyata ada beberapa pelanggaran lawan jenis ya, pelanggaran etika lawan jenis di kelas, sehingga untuk meminimalisir potensi itu terulang di tahun ajaran baru ini, maka ada perubahan, yaitu dipisah antara laki-laki dengan perempuan atau santri RG dengan santri UG. Jadi poin pertama yang kemarin disepakati ini juga melalui proses dinamika adu argumentasi ya, tapi pada ujung-ujungnya kepala madrasah atau mudir MTS Persis 3 Pamengpeuk Al-Ustadz Yayan itu mengetuk palu bahwa untuk tahun ajaran baru ini keputusannya dipisah antara santri RG dengan santri UG. Contoh, misal kelas 8. Kelas 8 itu kan ada 8 kelas. Maka yang semula kelas 8A ada RG-nya, ada UG-nya, 8B sampai 8H ada RG dan ada UG. Maka untuk tahun ini 8A sampai 8D itu RG semua misal ya. Kemudian 8E sampai 8H UG semuanya. Kemudian diputuskan juga wali kelas diutamakan sesuai dengan kelas RG dan UG-nya ya. Misal 8E sampai 8H adalah santri UG, maka wali kelasnya diutamakan adalah asatidah atau ustadz perempuan. Tapi kalau seandainya tidak ada lagi asatidah yang bersedia atau siap melaksanakan atau mengemban tugas jadi wali kelas, maka diperbolehkan asatid ya atau ustadz laki-laki. Kemudian berikutnya yang cukup alot juga, dan ini juga diresahkan oleh banyak di antara teman-teman semua yang hadir menyaksikan video ini, yaitu tentang posisi kelas. Ini agak berat
untuk disampaikan agak berat disampaikan karena memang mungkin ini di luar ekspektasi angkatan 53 ya. Jadi sebelum saya menyampaikan video ini, saya mau minta maaf dulu teman-teman karena hasil keputusan rapatnya adalah begini. Kelas 7 dan kelas 9 itu diputuskan oleh pihak Kepala Madrasah untuk berada di kampus 1. Mungkin ini jadi cukup perdebatan juga di antara teman-teman, tapi dengan ini saya minta kawan-kawan untuk mengikuti atau menghargai keputusan musyawarah atau rapat yang diselenggarakan oleh staf asatid. Dan adapun untuk kelas 8 berarti di kampus 2, begitu ya. Selanjutnya tentang hal-hal yang lain yang dibahas di rapat yang berhubungan dengan kelas. Hanya itu saja poin-poin yang kemarin dibahas di rapat. Selebihnya rapat fokus ke programnya masing-masing ya, program staf asatidnya masing-masing. Untuk program kesiswaan, saya pribadi ditugaskan atau job utamanya adalah fokus ke santri ya, fokus ke pengembangan diri santri dan pemberian bantuan support, bantuan pengarahan, bantuan ngembangin diri, pokoknya konsentrasinya adalah santrinya. Jadi akademik fokus ke nyusun pelajaran, jadwal pelajaran, kemudian menjadwal guru, kemudian menentukan wali kelas, kemudian kebijakan-kebijakan tentang berhubungan tentang akademik termasuk kelas. Jadi kelas itu domainnya akademik teman-teman untuk saat ini ya. Kemudian untuk saya pribadi di kesiswaan difokuskan untuk ke kegiatan-kegiatan kesantrian, penanganan kesantrian, dan kegiatan kompetisi atau perlombaan. Itu mungkin saya lampirkan juga di deskripsi program kesiswaan, atau enggak di deskripsi juga, saya nanti upload juga di grup Monef ya tentang program kesantrian atau kesiswaan. Jadi teman-teman mohon maaf karena waktu saya ngecek aspirasi kawan-kawan, keinginan di santri kelas 9 hari ini ya, angkatan 53, karena menginginkan atau mendambakan kampus 2, namun kenyataannya di rapat diputuskan tetap di kampus 1. Kemudian jelas karena ada pemisahan RG dan UG kelasnya ya, kelas RG full RG, UG full UG, maka dengan ini posisinya dirombak ya, dirombak atau di rolling, tapi rollingnya benar-benar ekstrim gitu, dalam artian laki-laki semua, perempuan semua. Demikian teman-teman, mohon maaf apabila dalam penyampaian informasi ini tidak sesuai ekspektasi. Namun demikian, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, ketika kita menemukan suatu perkara yang kemarin ya punya banyak pandangan, punya banyak gagasan, kemudian diputuskan lewat musyawarah, dan keputusannya yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi review atau kesimpulannya, pertama untuk tahun ini kelas 7 dan kelas 9 di kampus 1, kelas 8 di kampus 2, kemudian pengkelasannya RG semua, UG semua. Adapun pengumuman kelasnya nanti langsung disampaikan oleh
Ustadz Mufti ya. Nanti akan disampaikan langsung oleh Ustadz Mufti. Ada beberapa santri yang request tentang kelas, boleh nggak sekelas dengan teman atau soulmate. Saya bantu merekomendasikan ke bagian akademik untuk bisa disekelaskan selama belum dipublish ya. Kalau sudah dipublish, kalau sudah diumumkan, ini nggak bisa request teman-teman. Jadi sebelum dipublish, sebelum diinformasikan, sebelum dicetak, sebelum dijadikan, maka masih ada peluang teman-teman untuk request, tapi tidak menjamin juga, digaransi atau tidak terlalu pasti gitu ya, apakah di ACC atau tidak. Cuma yang jelas posisi saya mungkin hanya membantu merekomendasikan, karena sekali lagi pengkelasan, jadwal pelajaran, pemilihan wali kelas, rekrutmen guru dan segala macam tentang guru dan wali kelas, pelajaran dan kelas itu domainnya akademik di Ustadz Mufti. Adapun nanti tentang santri itu domainnya di saya, di bagian kesiswaan atau kesantrian, dan dibantu dengan 2 tim. Saya punya 2 tim, satu BK, yang kedua koordinator ekstrakurikuler. Koordinator ekskul hari ini adalah Ustadz Rian. Demikian teman-teman, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan sampaikan di komentar. Jika nanti saya berkesempatan membalas, maka semua pertanyaan di komentar itu akan saya jawab dalam satu video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.